Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Dengan bangga kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kesehatan masyarakat memiliki peranan penting dalam suatu negara yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sendiri dan dapat juga mencegah terjadinya kemiskinan hingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang masif. Hal ini selaras dengan bunyi Undang-Undang 1945 pada pasal 34 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. Lantas di belakangan hari ini kita mendengar hadirnya dengan Universal Health Coverage atau UHC, dan seperti apakah program ini untuk bisa dimanfaatkan kepada warga-warga yang ada di Kota Medan khususnya, mengingat juga bahwa program UHC ini adalah program unggulan dari pemerintah Kota Medan. Dan lantas seperti apakah yang dimaksud dengan UHC dan gambarannya seperti apa? Kalau kita mengingat hingga sampai detik ini kepesertaan akan UHC ini sudah meningkat, yakni sekitar 96,8,2%. Yang artinya ada 3% lagi yang harus kita ketahui mengapa hal ini tidak terjadi. Tentunya pemirsa, hal ini bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan kupas tuntas hal ini dengan tema menariknya yakni evaluasi program Universal Health Coverage atau UHC. Tentunya hari ini saya akan telah menghadirkan narasumber-narasumber hebat dan kompeten akan hal ini. Yang pertama saya akan ajak Anda untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Dr. Surya S. Pulungan MKes selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Medan, dan juga terlebih dahulu saya akan menyapa Ibu yang terhormat Dr. Yasmin Ramadana Harhab MMAAK selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan. Saya terlebih dahulu mengatakan Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam Mas. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Kabar baik. sehat ya Bu? Iya. Alhamdulillah, senang bertemu dengan Ibu hari ini. Yes. Yang kedua saya akan menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Surya. Sore, Assalamualaikum, selamat sore pemirsa TVRI Sumut semua. Baik, Alhamdulillah. Dan pemirsa, kami mohonkan dan aktivasi Anda untuk hadir di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi dengan tema menarik kami yakni evaluasi program Universal Health Coverage. Saya lantas untuk mengajukan suatu pertanyaan yang sangat masif akan hal ini yang juga mewakili hati daripada pemirsa, mengingat bahwa pemerintah Kota Medan ini menghadirkan program unggulan terkait pelayanan hingga fasilitas kesehatan yang akan menyisir warga Kota Medan baik dari yang kelas bawah, menengah hingga atas. Pak Surya, hadirnya terkait Universal Health Coverage ini seperti apa? Tapi ada permintaan, saya akan beralih terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Yasmin Ramadan Harhab ini. Ibu, apa yang menjadi substansi gambaran kita terhadap hadirnya Universal Health Coverage atau UHC ini? Bisa diinformasikan kepada pemirsa. Yang dimaksud dengan Universal Health Coverage adalah bila suatu daerah itu peserta terdaftarnya di JKN itu sudah di atas 95%. Itu baru dikatakan UHC. Apa keuntungannya? Dia kalau dia sudah di atas 95%, peserta yang didaftarkan pemerintah daerah saat itu juga bisa langsung aktif dan bisa langsung mengakses pelayanan kesehatan. Tidak ada waktu tunggu. Kalau masih di bawah 95%, dia harus menunggu bulan depannya. Kalau didaftarkan bulan ini harus aktifnya bulan depan. Atau yang mendaftar mandiri dia nunggu 14 hari kemudian baru aktif. Tapi kalau ini dia langsung bisa sakit saat itu daftar, saat itu juga langsung bisa digunakan kartunya. Oke, pendaftarannya tersebut harus berlandaskan prosedur hingga mekanisme seperti apa Bu untuk diketahui warga masyarakat Kota Medan? Mengingat warga Kota Medan ini sekitar ada 2.500-an orang. 2.500 juta warga yang juga harus mengetahui akan hadirnya UHC sendiri. Seperti apa Ibu? Itu cocoknya di saya Bapak Surya ya. Oke, baik bisa. dari Pak Surya. Silakan. Gimana tadi? Pendaftarannya ini seperti apa? Baik, terima kasih. Sebenarnya terkait pendaftaran UHC tadi ya. Jadi sebenarnya pendaftaran UHC itu terbuka jikala memang mereka itu butuh pelayanan kesehatan. Butuh Pelayanan kesehatan dalam hal ini kondisi mungkin masyarakat lagi kurang baik tentang kesehatannya, terkait kesehatannya. Jadi kalaulah misalnya masyarakat tersebut sakit, terkait kepesertaannya mungkin belum peserta atau juga mungkin ada menunggak dari segmen mandiri mungkin ya, atau memang belum punya kepesertaan jaminan kesehatan. Jikalau misalnya mereka sakit, terbuka akses layanan kesehatannya.
terbuka itu seperti apa misalnya. Kalau memang kondisi mereka itu, masyarakat itu sakitnya itu sakit biasa, sakit dasar, silahkan masyarakat itu datang ke Paskes tingkat pertama, yaitu puskesmas. Nah, kalaulah memang ada indikasi medis, perlu dirujuk misalnya menurut pemeriksaan dokter poli umum, mereka akan dirujuk ke tentunya berdasarkan indikasi medis, dirujuk ke rumah sakit kalau memang ada indikasi. Tentunya puskesmas lah yang mendaftarkan mereka ke BPJS Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Medan Berkah JKMB yang di-cover oleh UHC. Seperti itu, Pak. Berarti artinya masyarakat yang mengalami ataupun mendapatkan musibah terhadap suatu jenis penyakit dan katakanlah datang kepada fasilitas kesehatan, si masyarakatnya sendiri ini yang tidak mendaftarkan, malah dari fasilitas kesehatan tersebut yang mendaftarkan kepada pihak-pihak selanjutnya ya Pak. Seperti itukah? Ya, tentunya dengan masyarakat yang mempunyai KTP dan NIK Kota Medan ya Pak ya. Nah itu dia tadi persyaratannya adalah memiliki NIK dan juga KTP Kota Medan. Baik, sejauh ini Pak kalau kita kaitkan terhadap hadirnya UHC ini berdiri kalau saya tidak salah dimulai tahun 2022. 2022 berlandaskan pada 1 Desember ya Pak? Ya. Oke, artinya di 2023 ini sudah ada progres yang begitu masif yang dilaksanakan. Kalau kita kaitkan terhadap pendaftaran tadi, sampai sekarang sudah berapa banyak warga Kota Medan atau valid data Bapak yang sudah terdaftar ataupun bergabung menggunakan UHC sendiri? Jadi sebenarnya kalau predikat UHC itu di Kota Medan itu di launching tanggal 5 Desember 2022 Pak. Oke. 5 Desember 2022 bersamaan dengan di launching juga pembukaan daripada rumah sakit Bahtiar Japar ya yang berada di Kecamatan Medan Labuhan. Terkait misalnya jumlah daripada peserta jumlah pasien sampai dengan Juni ya, sampai dengan Juni itu berjumlah kalau pasiennya sendiri itu berjumlah 4.999 ya. Tapi kan ini termasuk jumlah pasien ya. Tapi yang didaftarkan itu kan tentunya melebihi ya? Satu kakak gitu. Hitungannya kepala keluarga, walaupun yang didaftarkan yang si masyarakat yang mungkin didaftarkan untuk dirujuk gitu. Kalau untuk yang didaftarkan itu lebih kurang 13.401 jumlah peserta yang sudah tercover di Jaminan Kesehatan Medan Berkah sampai dengan bulan Mei 2022. Bulan Mei ya. Ini kan posisi di bulan Juni ya. 2023. Jadi ada sebesar 13.401 jumlah yang didaftarkan. Tapi kalau jumlah pasiennya itu sekitar kurang dari 4.999. Seperti itu Pak. Oke, artinya sudah masif sekali untuk masyarakat sendiri dan juga pemerintah untuk saling bersinergi untuk menghadirkan UHC ini lebih global lagi untuk diketahui masyarakat sendiri. Baik, saya kembali ke Dr. Yasmin Ramadhana Harahap ini. Ibu, kalau kita kaitkan terhadap kepesertaan, artinya antusiasme masyarakat akan sadar kesehatan itu sudah meningkat. Begitu pula dengan Anda melihatnya, Bu. Seperti apa? Ya, iya Pak, mungkin kan selama ini kita lihat masyarakat misalnya dia ada yang sakit sedikit atau seperti apa, tapi dia untuk berobat itu ke rumah sakit mungkin tidak punya biaya ya kan. Yang kedua mungkin dia mau mendaftar juga uangnya tidak ada untuk membayar iuran, tetapi dengan adanya JKMB ini, jadi UHC ini sebutannya JKMB Pak, Jaminan Kesehatan Medan Berkah, mereka sekarang kalau sakit tidak takut lagi. Jadi istilahnya kalau sakit ya ringan seperti kata Dr. Surya tadi berobat ke puskesmas. Kalaupun dia misalnya emergensi dia langsung ke rumah sakit misalnya kan dia belum terdaftar, rumah sakit bisa mendaftarkan ke kita. Berarti kan sudah terjamin, tetapi dengan syarat tadi KTP-nya harus KTP Medan yang bisa seperti itu Pak. Di Sumut ini belum semua daerah yang sudah seperti Medan ya, baru 10 daerah dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi memang ya kadang-kadang kita juga mendapatkan bahwa itu ada yang masyarakat di luar Medan, tetapi kan nggak bisa, yang bisa yang hanya ya masyarakat Medan saja Pak. Kalau kita melihat ya seperti data Dr. Surya tadi rata-rata itu pertambahan
Ya lebih kurang 2.000 Pak per bulan ya kan, sampai itu tadi lebih kurang lah 2.000 per bulan itu. Sudah aware sekali akan pentingnya kesehatan ya Bu. Iya. Baik, kalau kita di dalamnya tersebut, baik dari Pak Surya mengatakan bahwa terkait musibah atau penyakit yang katakanlah ada beberapa jenis penyakit yang mungkin bisa di-cover ataupun menggunakan dengan hadirnya program ini. Sebelum kita komersial break, saya ingin menanyakan ke Ibu, apa yang dimaksud dengan jenis penyakit tersebut yang bisa hadirnya dengan menggunakan UHC ini? Sebenarnya Pak, semua penyakit bisa di-cover dengan program CKN. Tidak ada perbedaan, kita sama semua seluruh Indonesia. Jadi seluruh penyakit tapi sesuai dengan indikasi medis ya. Ada beberapa memang yang tidak dijamin, misalnya kosmetik, mempercantik, memancungkan hidung, itu kan tidak dijamin Tidak ya, dijamin. bukan penyakit. Jadi memang kalau seluruhnya penyakit dan indikasi medis itu semua dijamin Pak. Baik. Lantas saya dan juga pemirsa khususnya warga Kota Medan ini, apa yang menjadi landasan dari pemerintah Kota Medan untuk menghadirkan UHC ini di tengah-tengah kehidupan yang majemuk ini? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan diskusinya dengan Bapak Surya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumut Menyapa, khususnya segmen Kupas Tuntas, masih dengan tema menariknya yakni evaluasi program Universal Health Coverage atau UHC. Saya kembali dengan pertanyaan saya sebelum komersial break. Pak Surya, selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Medan ini, apa yang menjadi landasan hingga pemerintah Kota Medan ini menghadirkan UHC selaku program unggulan ya Pak, begitu bisa dikatakan ya? Apa yang menjadi alasannya Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya itu landasannya itu terhitung ya, kalau kita cerita dari historinya itu tahun 2010 itu ada namanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat ya. Itu JPKMS namanya. Kemudian dasarnya Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 bahwasanya pemerintah daerah itu berkewajiban untuk membantu masyarakat yang mungkin dalam hal ini yang kurang mampu ya, yang mungkin ekonominya tidak mencukupi. Kemudian semenjak tahun 2014 itu, karena memang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu BPJS Kesehatan, yang awalnya itu mulanya Askes ya, 2014 berintegrasi dengan BPJS Kesehatan ya. Jadi memang semenjak 2014 itu sudah berintegrasi semua jaminan kesehatan masyarakat itu di BPJS Kesehatan, terkait bagaimana jaminan kesehatan masyarakat itu di-cover. Jadi memang semenjak tahun November ya, November itu kepesertaan di Kota Medan itu sudah 95, di atas 95%, 95,06%. Sehingga sudah memenuhi syarat kita untuk karena menghadirkan memang program ini ya? Untuk menghadirkan program UHC ini. Jadi memang tanggal 5 Desember itulah UHC ini diterapkan di Kota Medan, di-launching oleh Bapak Wali Kota Medan, Pak Bobi. Berarti ada syaratnya yakni harus lebih dari 95 kepesertaan ya Pak? Iya, minimal. Oke, selain itu adakah minimal persyaratan lagi yang harus untuk kita ketahui terhadap hadirnya UHC ini sendiri Pak? Jadi sebenarnya dari segi kepesertaan secara jumlah penduduk Kota Medan, karena memang sudah tercapai, ya seluruh masyarakat yang mungkin tidak peserta atau yang menunggak itu bisa dilayani. Tapi bukan berarti itu mungkin nanti bisa teknisnya ke BPJS, bukan berarti mungkin yang mandiri ada tunggakan segala macam ya. Tapi kalaulah misalnya dia punya keadaan terkait kondisi kesehatannya, walaupun sifatnya dia menunggak, dia bisa dilayani oleh BPJS Kesehatan. Pelayanannya terbuka, aksesnya terbuka, tapi segmennya tentunya segmen yang berbeda pula. Pelayanan di kelas 3 kelas tentunya. 3, oke. Kelas 3. Baik, untuk mendapatkan pencerahan yang lebih lagi dengan sinkronisasi atas perspektif ataupun pandangan dari Bapak Surya ini, saya persilahkan untuk Ibu Yasmin untuk menambahkan mungkin seperti apa hal tersebut. Terima kasih. Jadi seperti disampaikan Dr. Surya tadi, memang kalau yang didaftarkan Pemda ini kan memang dia kelas 3. Kelas 3 dan tidak diperkenankan untuk naik kelas rawatan. Mengapa demikian? Karena dia dianggap ini kan dibiayai oleh pemerintah, tidak mampu ya dibiayai oleh pemerintah. Jadi seperti dikatakan Dr. Surya tadi, yang belum peserta bisa, yang menunggak pun bisa.
Kalau dia peserta mandiri menunggak, kalau yang selama ini kita tidak ada program UHC, dia harus melunasi tunggakannya dulu, baru kartunya aktif, dia baru bisa mengakses layanan. Dan bila sebelum 40 hari dia rawat inap di rumah sakit, dia akan kena denda layanan. Wow. Tetapi dengan adanya program JKMB tadi, UHC tadi, yang menunggak tadi bisa langsung aktif dan tidak kena denda layanan. Tetapi memang hutangnya tadi tersimpan, bukan dia lunas tidak, tetapi dia langsung bisa mendapat layanan, tetapi hutangnya itu kita simpan. Suatu saat dia misalnya bekerja kembali, dia sudah mampu, dia mau beralih ke peserta mandiri, dia harus lunasi tunggakannya tadi. Oke. Tetapi selama dia di pesertaan JKMB ya tunggakannya tersimpan terus, tidak ditagihkan gitu. Baik, yang artinya kalau bisa saya katakan kepesertaan hal ini ada dua perspektif, yakni Iya. secara mandiri dan juga satu lagi yang PPU ya Bu, kalau bisa dikatakan hal tersebut ya. Kalau dari yang kedua ini perbedaannya Bu, selain dari yang mandiri artinya dari pribadinya sendiri, yang PPU yang berlandaskan dari mungkin pekerja ya Bu. Iya. Seperti itukah? Ya jadi mungkin secara garis besar di JK ini ada beberapa segmen Ada beberapa peserta. segmen, benar. Yang tadi penerima bantuan yuran, namanya Oke. itu PBI, itu yang didaftarkan oleh pemerintah pusat dari APBN. Yang seperti tadi JKMB adalah PBPU, BP Pemda yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Itu memang yurannya sama sekali tidak dibebankan kepada peserta. Peserta. Nah, itu murni ya oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Ada lagi segmen yang namanya pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah ini ada yang PNS, TNI Polri maupun badan usaha. Itu yang nanti yurannya 4% dibayar oleh pemberi kerja. Kalau dia PNS berarti negara, 1% adalah dari gajinya. Begitu juga yang badan usaha, dia 4% juga dari pemberi kerjanya, 1% dari pekerja. Ada lagi yang peserta mandiri tadi, yang mendaftar sendiri. Dia tinggal pilih, ada yang mau terdaftar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu sepenuhnya, itu adalah yurannya dibayarkan oleh dia sepenuhnya. Sesuai dengan kelas yang dia pilih. Kecuali kelas 3 memang ada nanti bantuan yuran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 7.000. Jadi dia hanya bayar 35.000. Seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa segmen. Ada beberapa segmen ya untuk hal berbeda-beda, ada jenis kepesertaannya. Baik. Nah, untuk perawatannya sendiri juga pasti berbeda ya, Bu. Baik, Bu. Saya sepertinya akan mewakili dari pemirsa karena ada tadi pernyataan dan juga pertanyaan. Ibu, kalau contohnya ini saya masih dalam keadaan sehat. Saya ingin mendaftarkan hal tersebut, saya berlandaskan NIK ataupun warga Kota Medan. Hal yang perlu saya untuk ketahui pertama kali sebelum datang ke tempat ataupun penyelenggara ini seperti apa, Bu? Ini mau daftarnya di segmen mandiri ya? Iya, segmen mandiri. Kalau segmen mandiri sekarang gini, sebenarnya kita tidak harus ke kantor. Oke. Kita ada namanya bisa melalui WA, Pandawa, atau kalau yang punya Android, diinstal aja mobile JKN bisa. Apa tadi Bu namanya? Mobile JKN diinstal di HP-nya, nanti bisa mendaftar di situ Mas. Nggak usah ke kantor. Tapi kalau memang mau ke kantor, ada yang mau mendaftar, tadi itu cukup KK, KTP, dan dia pilih kelas berapa, sama nomor rekening bank untuk dia auto debit. Oke. Cukup itu aja syaratnya. Tapi sebenarnya dengan Pandawa juga bisa melalui WA. Oke, baik, hal tersebut untuk kita ketahui dan juga menjadi pengetahuan kita terhadap bagaimana jika kita mendapatkan suatu musibah ataupun mendapatkan musibah itu penting sekali untuk akses ini ya Bu, untuk Iya. kita ketahui. Baik, saya juga pernah Ibu mewakili mungkin dari pemirsa juga ketika saya sakit harus mendapatkan rujukan terlebih dahulu dari Paskes yang saya daftarkan. Namun kalau terjadi hal-hal yang sifatnya urgensi, saya ke Pak Surya, apakah bisa juga Pak dengan menggunakan UHC sendiri ini langsung ke rumah sakit yang saya pilih ataupun saya tuju? Ada Jadi kemudahan yang diberikan kalau maksud saya? Ada misalnya emergensi, urgensi yang seperti Bapak sampaikan tadi, tentunya itu boleh langsung ke rumah sakit melalui GD ya, asal dia itu kondisinya kondisi emergensi ya, silahkan dengan membawa KTP. Masyarakat yang memang gawat darurat yang emergensi silahkan langsung ke IGD ya, silahkan langsung ke rumah sakit. Tapi nanti tentunya di IGD akan diperiksa oleh tenaga medis kan,
Tapi kalau memang tidak emergensi dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, ya silahkan datang ke puskesmas seperti itu. Karena JKMB ini jaminan kesehatan Medan Berkah itu yang bisa mendaftarkannya itu hanya puskesmas dan rumah sakit ya. Di luar puskesmas tidak bisa, misalnya klinik misalnya klinik swasta atau yang lainnya itu. Tetap puskesmas dan rumah sakit, tentunya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bagaimana Pak kalau kita alamatkan kepada seorang pekerja ini Pak, katakanlah dalam suatu perusahaan ataupun pabrik, ketika mau mendaftarkan hal tersebut otomatis akan memilih ini, yang paling terdekat bukan hal demikian? Kalau siapa yang jawab nih? Mungkin dari Bapak dulu, baru nanti dari Ibu ini. Oke. Ya silakan Bu. Jadi Mas, kalau dia pekerja, diharapkan tidak menggunakan JKMB. Dia daftar melalui badan usahanya saja. Karena kan tadi ada kewajiban ya, badan usaha itu kan terdaftar di segmen pekerja penerima upah. Kenapa? Mereka juga beda. Mereka hanya kelas 2 dan kelas 1. Mereka tidak punya kelas 3. Jadi saran kami sebaiknya itu yang pekerja itu daftarnya di segmen PPU-BU supaya tidak memberatkan ya anggaran pemerintah Kota Medan. Mungkin itu uangnya bisa digunakan untuk masyarakat yang lainnya. Dan kelas perawatannya beda kok. Dia kelas 1 dan kelas 2, nggak ada kelas 3. Mungkin ada Bapak yang mau ditambahkan akan hal itu. Ya sama seperti yang disampaikan Bu Kacap BPJS Cabang Medan, bahwasannya kalau pekerja penerima upah itu tentunya sudah menjadi kewajiban ya si pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya atau pegawainya kepada mendaftarkan jaminan kesehatannya. Tentunya mereka punya kewajiban. Kalau yang terkait misalnya UHC, yang misalnya JKMB, Jaminan Kesehatan Medan Berkah, tentunya segmennya kepada masyarakat yang mungkin tidak mampu atau masyarakat yang mungkin karena kondisi ekonominya mungkin sudah di PHK segala macam, sehingga dia sulit untuk misalnya selama ini dia segmen mandiri tidak mampu lagi karena mungkin sudah di PHK atau mungkin kondisi ekonominya yang sudah sulit ya, sehingga dia tidak mampu membayar sehingga menunggak ya. Dengan kondisi itu UHC ini sangat membantunya walaupun dengan kondisi seperti itu masyarakat ini menunggak, tapi tetap terbuka akses pelayanannya. Oke, artinya tetap masih diperhatikan akan hal tersebut. Ya, artinya jaminan kesehatannya itu masih dipenuhi gitu. Artinya masih ditanggung-jawabi oleh pemerintah daerah. Artinya mereka bisa berobat baik itu ke Paskes ataupun ke rumah sakit gitu, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Walaupun masyarakat itu tidak mempunyai kepesertaan atau walaupun yang mereka selama ini mandiri tapi menunggak gitu. Nah, jadi tetap akses pelayanannya terbuka kalau dengan sudah kondisi UHC di suatu daerah seperti itu. Oke, menarik sekali akan hal ini. Saya masih bertanya lanjut kepada Ibu Yasmin, ada titipan pertanyaan kembali Ibu dari telinga saya sebelah kanan. Ibu, jika suatu hari nanti ataupun dalam keadaan masyarakat kita ini salah dalam penginputan data dan juga katakanlah seharusnya dia kelas 2 tetapi tercantum di kelas yang berbeda atau kelas 1. Seperti apa untuk perubahan datanya? Apakah bisa secara online atau langsung datang ke sana, dan persyaratannya serta mekanismenya itu seperti apa yang untuk diketahui dari masyarakat yang bertanya tadi? Sebenarnya untuk perubahan data cukup dengan online saja. Misal, kalaupun tidak salah input lah, misalnya mudah-mudahan nggak pernah ya salah input, jarang. Misalnya dia kan PNS itu kan golongan 3 dan 4 itu kan kelas 1. Golongan 1 dan 2 kelas 2. Misalnya dia dari golongan 2 naik ke kelas 3, naik ke golongan 3. Berarti kan berubah kelasnya ya ke kelas 1. Itu kita dilaporkan saja ke kita. Itu bisa dengan membawa slip gaji atau SK ya, SK kenaikan pangkat itu bisa kita ubah. Atau misalnya peserta mandiri tadi, pertama dia daftar mungkin di kelas 2 ya kan, setelah 1 tahun mungkin saya mampu, saya mau naik kelas ke kelas 1, bisa lapor ke kita untuk naik kelas. Nanti lapornya by online saja juga bisa. Nanti ada perubahan kelas, bisa nanti ya iurannya berikutnya disesuaikan, karena kan dia iurannya bayarnya tiap bulan ya kalau peserta mandiri.
Oke, baik hal tersebut. Iya. Ibu, yang kedua lagi ya, pertanyaan titipan lagi sama Ibu juga ini. Jangan kapok-kapok ya, Nggak Bu. Ya. apa-apa, silakan. Ibu, ini ada lagi pertanyaan dari warga kita mengatakan bahwa apabila ingin melakukan medical check up atau MCU dan juga mungkin tes kejiwaan atau pemeriksaan kejiwaan ini juga di-cover dalam hal tersebut. Kalau medical check up tanpa indikasi medis itu tidak di-cover. Tetapi kalau misalnya dia sakit, sementara pemeriksaan harus menyeluruh dia lakukan, itu kita cover. Tapi kalau medical check up jelas di Permenkes 71 itu tidak dijamin. Kalau pemeriksaan kejiwaan, silahkan ke Poli Jiwa, kita juga jamin. Itu dijamin. Tapi kalau medical check up murni saya mau medical check up, memang nggak dijamin di CKN, nggak ada. Tetapi kalau memang terkait dengan penyakitnya, silahkan. Mana yang menurut dokter dibutuhkan pemeriksaannya, itu bisa kita jaminkan. Oke, artinya apa yang disampaikan Ibu dari Yasmin ini menjadi informasi kepada Anda akan hal-hal substansial yang menjadi pertanyaan Anda, khususnya tadi yang menjadi titipan saya. Terjawab ya pemirsa yang di rumah dan juga yang bertanya kepada saya. Baik, terkait evaluasi program Universal Health Coverage ini sudah mencapai 96,82%, artinya masih ada 3% lagi Pak. Saya ke Pak Surya, yang 3% ini Pak, apa saja yang harus untuk kita kaitkan terhadap evaluasinya Pak? Tentunya terkait target mungkin di tahun depan itu sampai dengan angka 98%, tentunya kolaborasi ya kepada seluruh OPD terkait ya. Misalnya Dinas Tenaga Kerja ini melakukan, karena memang akan ada yang namanya instruksi wali kota terkait misalnya PPU, pekerja penerima upah, untuk setiap badan usaha ataupun yang mempekerjakan karyawannya itu di saat nanti beliau mendaftarkan perusahaannya itu akan nanti didata secara terintegrasi jumlah karyawan yang memang harus pekerja itu yang harus si pemberi kerja yang harus berkewajiban untuk membayar daripada jaminan kesehatannya ya. Tapi hal tersebut kan dipotong dari upah yang tadi ya Pak ya? Iya. Setiap bulankah? Tentunya setiap bulan. Tentunya kan kalau jaminan kesehatan Medan Berkah yang UHC ini kan segmennya kelas 3, tentunya kepada masyarakat yang memang tidak mampu ya seperti itu, atau masyarakat yang memang menunggak dari segmen mandiri. Juga dengan dinas sosial ya, terkait mungkin nanti ada program daripada Kementerian Sosial, masyarakat yang memang ditanggung oleh ada namanya DTKS ya, dari dinas sosial juga seperti itu, dari dinas tenaga kerja seperti itu. Dan tentunya kita juga melalui stakeholder terkait juga bagaimana nanti masyarakat ini terkait misalnya kepesertaannya benar-benar yang memang masyarakat yang memang susah, masyarakat yang memang tidak mampu, itu yang akan dimaksimalkan. Artinya Pak, ada data-data yang valid yang mengatakan warga itu tidak mampu Pak? Karena kan banyak yang katakanlah yang mampu tapi juga mau mendapatkan hal tersebut Pak. Ada? Tentunya data itu kita dapat dari dinas terkait ya Pak ya. Dinas terkait yang memang sudah mengetahui masyarakatnya apakah mampu atau tidak mampu dari segi ekonominya seperti itu. Tapi terutama dari PPU tadi ya, pekerja penerima upah, itu juga nanti akan benar-benar lah bahwasanya itu untuk menjadi kepesertaan di JKN ini ya, di BPJS Kesehatan ini, supaya pekerjanya itu memang kewajiban daripada si pemberi kerja untuk mendaftarkannya seperti itu. Peluang-peluang itu yang bisa nanti kita garap ya. Seperti itu Pak. Oke, baik pemirsa, itu tadi dari Pak Surya perspektifnya terkait evaluasi program ini yang kurang lebih 3% lagi untuk menyentuh kesempurnaannya. Kami akan masih hadirkan diskusi-diskusi menarik terkait evaluasi program Universal Health Coverage ini dan apa-apa saja yang kita sebagai masyarakat ini untuk kita ketahui tentang pentingnya akses yang harus kita dapatkan terhadap kesehatan ini. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan.
Ya, pemirsa, antusiasme masyarakat akan kesehatan sangat masif sekali. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekali yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber melalui saya. Yang pertama tadi dari beberapa rekan kita dan juga mewakili dari pemirsa yang mengalami hal-hal yang sama pengalamannya dengan pertanyaan ini. Apakah pekerja yang memiliki anak juga ditanggung dan siapa yang menanggung hal tersebut untuk katakanlah kesehatan dia? Dan mungkin yang kedua saya untuk merangkup langsung agar bisa mendapatkan kesimpulan lebih, hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dan juga tanggung jawab dari BPJS untuk kepesertaannya ini, Bu? Untuk coveragenya ini apa-apa saja? Silahkan Bu Yasmin. Terima kasih. Untuk pekerja penerima upah tadi yang gajinya kita bilang 5%, tadi pekerjanya kan membayar 1%. Jadi untuk pekerjanya tadi sudah termasuk tanggungan pekerjanya, istri atau suami dan 3 orang anak. Jadi satu pekerja itu totalnya 5 orang. Jadi itu sudah termasuk dalam tanggungan dari si pekerjanya. Jadi segmennya, anaknya pekerja penerima upah sama dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya kelas 1 berarti anaknya kelas 1. Kalau orang tuanya kelas 2 berarti anaknya kelas 2. Untuk yang pelayanan saya rasa ya semua tadi sebenarnya sudah dilayani ya, yang termasuk penyakit itu ya penyakit yang memang sesuai dengan indikasi medis. Tetapi kita juga punya beberapa program. Peserta kita ini kan semua rentang usia ya. Mungkin ada peserta kita yang memang penyakitnya itu saja. Maksudnya penyakit kronis, misalnya darah tinggi, gula, yang memang dia harus minum obat setiap bulan rutin. Misalnya penyakit jantung atau ada yang lainnya. Jadi itu kita tidak harus dia berulang-ulang ke rumah sakit. Misalnya untuk peserta-peserta darah tinggi, tadi jantung dan gula yang terkontrol ya, nanti dari rumah sakit disampaikan bahwa ini terkontrol, dia bisa nanti melanjutkan dapat obatnya hanya di puskesmas. Tetapi obatnya sama dengan yang di rumah sakit. Nanti resep yang dari dokter di rumah sakit tadi akan diambil di apotik yang kerjasama dengan BPJS, kita bayar per bulan untuk obatnya. Jadi dia ke rumah sakitnya tidak perlu tiap bulan. Jadi nanti kalau obatnya habis misalnya tanggal 15 dia tinggal datang ke puskesmas untuk diresepkan sesuai obat yang selama ini, nanti dia ambilnya ke apotik. Jadi dia itu mempermudah lah ya peserta, karena dia obatnya kan itu saja tiap bulannya, tidak ada perubahan, tetapi yang terkontrol tadi. Tetapi kalau yang tidak terkontrol misalnya dia butuh obat 1 bulan, itu diberikan obat 1 bulan di rumah sakit sampai dia misalnya ada komplikasinya tertangani. Setelah itu baru dia dikembalikan ke yang tadi, bisa per 3 bulan. Di bulan keempat nanti baru dia kembali ke rumah sakit. Jadi itu mungkin juga mempermudah pasien kan. Kalau dia FKTP-nya puskesmas atau klinik swastanya kan biasanya dekat rumah ya. Jadi nggak perlu dia ke rumah sakit yang jauh-jauh, cukup FKTP dekat rumahnya, dia dapat resepnya, dia akan ke apotik untuk mengambil obatnya. Malah ada beberapa apotik kita yang sekarang bisa delivery. Jadi kita udah ada beberapa kerjasama yang obatnya bisa diantar ke FKTP-nya, ke puskesmas atau kliniknya. Jadi tinggal ambil di situ atau diantar ke rumahnya. Jadi ada beberapa lah yang apotik yang bersedia, belum seluruhnya memang. Ada beberapa apotik yang sudah bersedia mengantarkan obat peserta. Jadi memang obatnya terjamin walaupun diambil di FKTP, tetapi obatnya sama dengan yang diresepkan di rumah sakit. Oke, artinya kemudian itu tetap diberikan dari pemerintah kita melalui penyelenggaranya seperti orang ibu itu untuk tetap memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat kita. Iya. Ibu, ada lagi pertanyaan untuk Ibu. Boleh. Di luar dari hal-hal yang substansial yang kita bicarakan tadi seperti pemberian kacamata ataupun penggunaan kacamata ini ataupun hal-hal seperti kayak mungkin kursi dorong gitu, apakah juga menjadi bagian tanggung jawab dari penyelenggara untuk hal ini? Untuk kacamata itu kita jamin itu sesuai dengan kelasnya ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berbeda untuk nominal penjaminan kacamata. Tetapi untuk yang lain misalnya kruk ya, collar neck, alat kesehatan yang lainnya itu tetap dijamin sama kita. Nanti rumah sakit yang menagihkan ke BPJS Kesehatan itu tetap ditanggung ya. Tapi kok kursi roda memang tidak. Tapi kalau kruk, collar neck atau yang lainnya itu memang masuk jaminan kita. Dan untuk perbedaan misalnya tadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, apakah berbeda misalnya jenis penyakit yang dilayani? Tidak, sama semuanya, hanya berbeda bila dia dirawat inap.
Kalau dia dirawat inap, yang membayar iuran di kelas 1 berarti rawat inapnya di kelas 1. Yang kelas 2 akan dirawat inap di kelas 2. Yang kelas 3 juga dirawat inap di kelas 3. Tetapi untuk yang lainnya tidak ada perbedaan, baik manfaat pelayanan maupun obatnya itu sama semuanya. Ibu, terkait pelayanan ini adalah harinya. Saya pernah mendengar bahwa ketika menggunakan hal tersebut, kita 3 hari terlebih dahulu baru masuk kembali. Itu benar atau tidak, Ibu? Nah, itu yang selama Juga ini menjadi dibilang BPJS membatasi hari rawat. Itu sebenarnya tidak. Sebenarnya kita membayar, namanya tarif kita di rumah sakit itu inasi bijis. Jadi berdasarkan jenis penyakit, tindakan yang dilakukan. Dan kita mau itu ya sampai dia sembuh sebenarnya. Sembuh itu kan berbeda ya, sampai dia terkendali menurut dokter baru dia rawat jalan. Tetapi ada beberapa rumah sakit memang yang kita dapatkan keluhan dari masyarakat bahwa dia itu 3 hari pulang nanti balik lagi. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya sampai dia misalnya bisa untuk rawat jalan. Tidak juga sampai sembuh. Kalau stroke kan nggak mungkin sembuh ya. Kalau sembuh ya bertahun-tahun di rumah sakit. Sampai dia misalnya stroke-nya terkendali, ini sudah bisa rawat jalan, itu baru dipulangkan. Sebenarnya seperti itu. Kita tidak membatasi hari rawat. Karena kita membayarnya ya sesuai dengan tarif inasi bijis tadi. Apa tindakannya, apa diagnosanya, apa-apa yang dilakukan sama pasien nanti akan membentuk tarif. Jadi itu yang kita bayar, tidak berdasarkan jumlah hari rawat sebenarnya. Sebenarnya seperti itu, memang itu masih terjadi ya, itu PR kami memang. Banyak keluhan yang seperti itu dan biasanya kita koordinasikan, kita juga terus-menerus mensosialisasikan ke rumah sakit, tetapi hal ini masih terjadi. Biasanya kita akan berkoordinasi ke rumah sakit, kita terangkan ya kalau bisa dinasihati ya, kalau enggak kita kasih teguran ke rumah sakitnya, surat teguran lah ya dari kita kalau memang masih kita jumpain hal-hal yang mungkin tidak sesuai ketentuan yang dilakukan rumah sakit terhadap peserta-peserta kita. Tidak hanya tadi tidak hanya misalnya dipulangkan 3 hari, kadang ada yang suruh beli obat sendiri atau yang lainnya. Selama ini saya ingatkan ke masyarakat kalau ada hal yang seperti itu tolong dilaporkan ke kita. Tolong dilaporkan kalau ada suruh beli obat, suruh tambah ini, tambah ini. Kecuali tadi dia misalnya ingin naik kelas. Misalnya dia kelas 2 nih. Dia mau pas dirawat upgrade inap, ke kelas 1 ya, Bu? Saya mau kelas 1 misalnya. Dia harus bayar nanti selisih kelas 2 tadi dengan kelas 1. Misalnya penyakit dia tipus misalnya di kelas 2 3 juta. Di kelas 1 misalnya 4 juta. Berarti selisihnya 4 juta kurang 3 juta. 1 jutanya dia bayar. Makanya saya bilang tadi nggak menghitung hari rawat kita. Diagnosa dan tindakan yang diberikan oleh dokter terhadap suatu pasien ataupun peserta kita yang dirawat inap di rumah sakit tersebut ataupun yang rawat jalan. Baik, itu tadi beberapa bentuk pertanyaan Anda yang langsung dijawab dari Ibu Yasmin ini. Semoga membuka pengetahuan dan juga perspektif Anda akan hal dan manfaat kesehatan yang diberikan secara masif juga dari pemerintah Kota Medan, khususnya tadi dari Ibu Yasmin ini. Sepertinya lelah sekali, Bu, ada ciciban kita sendiri di sini. Saya kembali ke Pak Surya. Pak, kalau kita mengingat bahwa evaluasi program Universal Health Coverage ini tidak hanya berlaku kepada aplikasinya aja sendiri. Fasilitatornya seperti kayak perawat dan dokter itu banyak sekali yang diminta masyarakat untuk katakanlah sembuh akan keramah tamahan dari si fasilitatornya. Seperti sampai saat ini, seperti apa untuk mengelola ketika 2 evaluasi program Universal Health-nya ini dengan fasilitator baik perawat dan dokternya ini bersinergi, Pak? Seperti apa yang Anda ingin katakan? Baik, terima kasih. Kalaulah memang jaminan kesehatannya itu pemerintah Kota Medan dalam hal ini Pak Wali Kota Medan itu sudah diupayakan terkait WAC ini. Tentunya PR bagi kami ya, Dinas Kesehatan, bagaimana pelayanan kesehatan itu terutama di Paskes, apakah itu puskesmas, apakah itu seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk ditingkatkan, terutama di frontliner ya, petugas depan ya, bagaimana komunikasi yang baik ya, yang ramah, yang bisa menenangkan daripada masyarakat yang mungkin gundah, namanya sakit ya, pengen cepat juga, tapi tentunya masyarakat juga dengan petugas kesehatan yang mungkin terus mengedukasi namanya, mengedukasi, memberi pengertian kepada masyarakat di saat mungkin proses tanya jawab itu berlangsung, masyarakat mungkin bisa mengerti kalau mungkin si petugas kesehatannya itu
bisa memberikan pencerahan lah ya dalam hal ini dengan komunikasi yang baik, yang ramah, yang mungkin empati kan gitu ya. Tapi kalau mungkin terkait proses waktu antrian, nah itu juga ya mungkin sama-sama kita maklumi ya, namanya juga rumah sakit ataupun puskesmas itu kan memang selalu sistem era JKN ini kan selalu ramai ya. Tapi begitupun ada sistem antrian online juga yang bisa diatur berdasarkan aplikasi yang ada dari BPJS Kesehatan itu yang namanya Mobile JKN itu ada proses antrian online itu ya. Baik. Bagaimana si pengguna layanan ini bisa mengatur, nanti kan ada ketersediaan jam berapa yang sudah terisi, jam berapa yang harus datang, supaya dia tidak terlalu lama di paskes seperti itu. Baik, untuk mencerahkannya, apakah ada kuota Bu dalam perharinya ataupun per minggunya hingga per bulannya untuk masyarakat selaku pendaftar Mendaftar apa nih sekarang? di mobile JKN-nya tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Untuk mendaftar untuk mendaftar di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Kalau di rumah sakit memang per dokter itu kan setiap rumah sakit mengisi jam berapa sampai jam berapa praktek seorang dokter. Misalnya dokter A spesialis kulit, dia prakteknya jam 1 sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3 itu mungkin cukupnya hanya 20 orang. Ya hari itu memang bisanya hanya 20 orang. Kalau dia mendaftar di Mobile JKN langsung ada notifikasi hari ini kuota sudah habis. Tolong besok gitu. Jadi memang tergantung berapa jam layanan yang diisi oleh rumah sakit. Karena kita juga harus menghitung. Kalau kita biarkan misalnya 2 jam itu sampai 50 orang pasti kan tidak efektif ya. Kan harus ada waktu minimal untuk seorang dokter memeriksa. Jadi itu yang kita bilang kapasitas layanan namanya. Kapasitas layanan. Dan pemirsa tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda terkait tentang evaluasi program Universal Health Coverage. Baik itu penjelasan, pengetahuan dan perspektif dari Bu Yasmin dan juga Pak Surya. Semoga menambah ilmu kita dan juga pengetahuan kita hingga wawasan kita akan pentingnya kesehatan. Jika pemerintah Kota Medan menghadirkan UHC unggulan ini, sama-sama kita berpartisipasi untuk bersinergi mencapai 3% lagi hingga 100% lagi. Demikian pemirsa, hari ini kami menyapa Anda dalam Sumber Menyapa khususnya segmen Tuntas. Semoga menjadi manfaat bagi Anda. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Muhammad Nasution dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber yang mewakili Anda semua. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.